Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmuda dengan 3010001339 dari Fakultas Kedokteran Umum, dan di sini saya akan mengerjakan dari tugas ID 1, yaitu mengenai edukasi lengkap kepada orang sakit, seperti kewajiban bersabar dalam menghadapi sakit, toharo atau bersuci, kemudian tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama, kewajiban bersabar dalam menghadapi orang sakit, di mana makna sabar itu sendiri itu menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, kemudian tidak mengeluh secara berlebihan dan tetap menjaga amal kebaikan dalam keadaan sulit. Kemudian dalil dan hadis terkait tersebut yaitu dari surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian dari hadis Bukhari disebutkan tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit, keletihan, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan yang lebih menusuk, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Begitu indah bukan? Nah, hikmah dari sakit sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, kita bisa menghapus dosa. Kemudian yang kedua, menambah pahala juga ketika kita bersabar. Kemudian ketiga, mengingatkan kita akan kefanaan dunia, melatih ketergantungan hanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir, menjadi ladang pahala dengan tetap beribadah meskipun sakit. Untuk edukasinya dari orang sakit, sakit yang kamu alami bukanlah hukuman ya. Jadi tetap bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, lebih dekat kepadanya. Setiap rasa sakit akan menggugurkan suatu dosa-dosa, dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, maka dari itu kita semua itu harus bersabar, jangan pernah mengeluh, tetap sholat dan berbanyak berdoa. Untuk taharah sendiri, jadi taharah itu bersuci bagi orang sakit. Jika kita mampu, kita akan berwudu seperti biasa. Jika tidak mampu, kita bisa menggunakan tayamum. Misalkan karena ada luka, kemudian Anda sulit bergerak dan khawatir jika ia lebih makin sakit. Nah, bagaimana sih jika hanya sebagian anggota tubuh bisa dibasuh? Jadi basuh yang mampu saja, yaitu tayamum. Dengan cara gunakan debu dan suci, cukup usap pada wajah dan tangan kita. Nah, dari surat An-Nisa ayat 43, jika kamu sakit dalam perjalanan, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, buang air dan bersuci. Jika misal ada pasien tidak bisa istinja dengan air, bisa dipakai dengan tisu atau batu, yaitu sebagaimana di dalam fikih. Jika bisa minta tolong perawat, maka minta tolonglah. Kemudian jika memakai kateter atau popok dewasa, kita bisa bersuci atau tayamum atau wudhu setiap kali ingin sholat. Kemudian jika ada najis menempel dan tidak bisa membersihkan karena sakit, dimaafkan sebagian ulama. Begitu juga dari tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, prinsip umumnya sendiri, sholat itu tetap wajib ya teman-teman, untuk bagi orang sakit selama akalnya itu masih ada. Jadi Rasulullah sendiri itu bersabda, sholatlah kamu berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu lagi maka berbaring di atas lambung. Itu hadis riwayat Bukhari. Tetap dimudahkan ya, ternyata Islam itu sangat indah. Nah, tata cara sholat sesuai kemampuan sendiri itu ada, kan mesti berdiri, kita akan sholat berdiri. Jika kita tidak mampu berdiri, duduk, kita sholat sambil duduk, ruku, sujud dimiringkan. Jika tidak mampu duduk, kita bisa berbaring, arah kiblat usahakan tetap dituju. Tidak berbaring, bisa sholat dengan isyarat, yaitu dengan atau hati. Tidak bisa berbicara, kita bisa baca niat dan isyarat mata saja. Jika tidak bisa berbicara, baca niat di dalam hati ya. Kemudian tidak berwudu, kita bisa tayamum dan tidak bersuci sekali. Sholat itu tetap wajib dan tidak sama najis. Jadi mungkin bisa dimaafkan ya jika tidak bisa dihindari najis itu sendiri. Contoh sholat berbaring itu sendiri, kita bisa menghadap kiblat, kalau tidak bisa miring, telentang, ataupun diperbolehkan. Jadi gunakan isyarat kepala untuk ruku dan sujud. Bacaannya itu tetap sama ya, seperti biasa. Kemudian menjaga waktu sholat sendiri, orang sakit itu tetap wajib sholat ya teman-teman, jadi sesuai dengan waktunya. Tapi
bisa menjamak juga atau menggabungkan, misalkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jika tidak bisa berdiri dan wudhu, usahakan sesuai dengan kemampuan. Jadi poin dari edukasi pasien dan keluarga ini, sakit itu adalah ujian dan ladang pahala. Maka kita harus banyak bersabar. Ya Allah, sabar diberi sakit. Kemudian kita istighfar dan zikir. Dimana ibadah itu tetap wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu akan memberi kemudahan sesuai kondisinya. Bersuci biasa dengan tayamum. Jangan tinggalkan sholat karena tidak bisa wudhu ya teman-teman. Sholat bisa dilakukan dengan berbagai cara, bahkan hanya dengan isyarat hati saja. Jika tidak mampu lagi, mintalah bantuan kepada keluarga, petugas yang bisa membantu. Mungkin itu saja edukasi dari saya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari hafalan, yaitu mengenai hafalan surat Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab ma ahna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data habi wa mra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim mazad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas tugasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.